Bismillahirrahmanirrahim. Mukadimah. Berkata Syaikh Faqih yang alim lagi terpercaya, ahli ibadah, berbakti, duta Allah, sang penziarah yang memuliakan agama, yang bergantung kepada Allah dalam perjalanannya. Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Ibrahim bin Alawati At-Tanji yang terkenal dengan sebutan Ibnu Batuta. Semoga Allah menganugerahkan rahmat, ridha, dan kemuliaan kepadanya. Segala puji hanya milik Allah yang telah menundukkan bumi bagi para hambanya, agar mereka mengarungi berbagai jalan dan lembah yang ada di dalamnya. Dijadikannya bumi ini sebagai asal penciptaan manusia, tempat kembalinya, serta tempat ia dikeluarkan untuk kedua kali. Dengan kekuasaannya, dia membentangkan bumi dan jadilah bumi tersebut sebagai alas tidur bagi manusia. Dia mengokohkan bumi dengan gunung-gunung yang besar dan menegakkan di atasnya langit tak bertiang. Dia menerbitkan bintang-bintang sebagai petunjuk arah bagi manusia ketika mengarungi gelapnya daratan dan lautan. Dia menjadikan bulan sebagai cahaya dan matahari laksana pelita. Kemudian dia menurunkan air hujan dari langit dan menghidupkan bumi yang mati dengannya, serta menumbuhkan beraneka ragam buah di atasnya. Dia menciptakan di atas bumi beragam tumbuhan, mengeluarkan dari dua laut air yang jernih segar, serta air yang sangat asin. Shalawat semoga senantiasa tercurah kepada panutan dan junjungan kita, Muhammad, yang telah menjelaskan jalan hidup bagi segenap makhluk, yang cahaya petunjuknya bersinar dengan sangat terang, yang diutus Allah sebagai pembawa rahmat kepada alam semesta, yang dipilih Allah sebagai nabi terakhir, yang pedang tajamnya menaklukkan kaum musyrikin sehingga manusia masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Allah menguatkan misi kenabiannya dengan mukjizat yang luar biasa. Allah menjadikan makhluk-makhluk berbicara untuk membenarkan kebenarannya dan menghidupkan dengan dakwahnya kemuliaan masa lalu. Allah mengeluarkan dari jari Nabi ini air yang deras. Semoga Allah memberikan ridhanya kepada orang-orang yang mendapatkan kemuliaan karena mengikuti beliau, baik mereka itu dari kalangan sahabat, keluarga maupun istri beliau, yang menjaga nilai-nilai agama, sehingga tidak ada lagi kesesatan jika mengikuti mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu menyertai Nabi dalam melawan musuh. Mereka selalu mendukung beliau untuk menampakkan kebenaran milah agama yang suci. Mereka menjalankan semua perintah agama, hijrah, memberi pertolongan, dan membuat tempat perlindungan. Mereka menceburkan diri dalam hal-hal yang berbahaya dan menantang samudera kematian dalam rangka menolong agama Allah. Semoga Allah menganugerahkan karunia-Nya kepada imam kita, sang khalifah pemimpin kaum beriman, yang bertawakal kepada Allah Tuhan alam semesta, sang mujahid di jalan Allah yang dikuatkan dengan pertolongannya, yang bernama Abu Inan Faris, imam yang diberi petunjuk, Khulafa Rasidin istilah khusus untuk Khalidah yang 4. Semoga Allah memberinya pertolongan yang menyebabkan dunia dan penghuninya selalu dalam kedamaian dan kebahagiaan yang menjadi obatnya. Zaman. Sebagaimana dia telah memberinya kekuatan yang menundukkan kaum zalim dan kedermawanan yang selalu mengalir pada kaum yang membutuhkan. Semoga Allah menjadikan pedang dan kedermawanan Abu Inan Faris sebagai jalan keluar dari masalah-masalah rumit. Akal telah menetapkan, logika dan dalil manqul pun mengakui bahwa kekhalifahan yang mulia, berjihad, bertawakal adalah naungan Allah yang meneduhi manusia. Ia adalah tali Allah yang selalu dipegangi. Oleh karena itu, kekhalifahan seperti ini wajib dipatuhi. Kekhalifahan inilah yang membebaskan agama saat ia dijajah, mengembalikan pedang-pedang musuh yang terhunus pada rangkanya, memperbaiki hari-hari yang telah lama rusak, menggairahkan pasar ilmu pengetahuan yang telah lama redup, menjelaskan jalan kebenaran yang selama ini terhalang, mendiami seluk-beluk dunia yang selama ini tergoyang, menghidupkan kemuliaan setelah kematiannya, mematikan kezaliman yang selama ini hidup, mematikan api fitnah yang selama ini menyala-nyala menghancurkan penguasa-penguasa zalim, menguatkan bangunan kebenaran di atas pondasi ketakwaan, menjadikan keberserahan diri kepada Allah sebagai pemicu kekuatan. Kekhalifahan ini memiliki kemuliaan yang mengikat mahkotanya di bintang, keluhuran yang ekornya menjangkau langit, kebahagiaan yang mengembalikan zaman pada usia mudanya, keadilan yang menyentuh seluruh kaum beriman, kedermawanan yang tetes-tetes awannya adalah perak, keberanian yang di dalamnya mendung berisi permata, kemenangan yang batalionnya membuka masa, kekuatan yang sebagian ganimahnya adalah negara, keperkasaan yang pedangnya menebas celaan, optimisme yang senantiasa membesarkan harapan, ketegasan yang memberikan ketakutan di wajah-wajah musuh, tekad yang tidak kendur sebelum batalion musuh tercerai,
kemurahan yang mendapatkan kemaafan, kelembutan yang mengumpulkan hati di atas cinta, ilmu yang cahayanya menyelesaikan segala kesulitan dan amal yang diikat oleh keikhlasan, sementara segala amal itu ditentukan oleh niatnya. Karena Raja yang mulia, Allah, menjadi tumpuan pengharapan, tempat keluhan para pemimpin, terminal bagi perjalanan orang-orang utama, tempat berlindung bagi orang-orang yang sedang ketakutan, dan tempat meminta para pemohon bantuan, maka zaman datang dengan membawa hadiahnya yang indah-indah. Tumpah ruahlah para ulama ke negeri itu seperti tumpah ruahnya kedermawanan raja. Berlomba-lombalah para sastrawanan ke negeri itu sebagaimana perlombaan keberanian negeri itu menghadapi musuh. Berlomba-lombalah para arif menuju tanah sucinya yang mulia. Para pelancong berdatangan ke sana untuk mengetahui maknanya yang tinggi. Negeri itu ibarat kutub yang dikelilingi alam semesta. Kemuliaan negeri ini memberi hak yang adil kepada kaum cerdik dan orang-orang awam. Dengan pengaruhnya yang besar, setiap muslim mendasarkan kesahihan atsar. Dengan kesempurnaan kebaikannya yang tinggi, maka menjadi fasihlah lidah para pengajar. Di antara orang pertama yang datang ke pintunya yang luhur adalah Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Al-Lawati yang dikenal dengan sebutan Ibnu Battuta, yang di negeri-negeri timur dikenal dengan sebutan Syamsuddin. Dia adalah seorang ahli fikih, pelancong terpercaya dan jujur, orang yang mengarungi seluk-beluk dunia, menempuh daerah utara, selatan, dan barat timur. Dialah orang yang mengelilingi bumi sembari mengambil pelajaran dan ujian, mempelajari golongan dan bangsa-bangsa, membaca sejarah bangsa Arab dan bangsa Ajam, non-Arab. Kemudian ia mengarahkan perjalanannya menuju negeri ini, karena ia tahu penguasanya memberikan bantuan tanpa syarat dan tanpa pengecualian. Ia melipat bagian timur bumi menuju tempat terbit purnamanya di barat. Ia memilih negeri ini di atas negeri-negeri lain, setelah memilih-milih sekian lama dengan membandingkan berbagai negeri dan penduduknya. Pilihannya ini juga dikarenakan ingin bertemu dengan kelompok manusia utama yang memberinya banyak kebaikan. Keadaan yang dialaminya sekarang serta panjangnya perjalanan tidak membuatnya lupa akan masa lampau. Menjadi biasalah segala apa yang oleh orang lain dianggap sebagai hal yang luar biasa. Ia mendapatkan apa yang oleh kebanyakan orang hanya dimimpikan. Ia mendapatkan lahan yang subur setelah lama hilir mudik dan berlalu lalang. Ia melaksanakan bisikan yang mulia untuk mengisahkan dan mendiktekan apa yang dilihatnya di sepanjang perjalanan di seluruh belahan bumi dan tentang kabar-kabar ajaib. Ia menyebutkan para raja, ulama, dan wali yang ditemuinya. Ia mendiktekan perjalanan hati, keindahan segala yang didengar dan dilihatnya. Perintah datang kepada pelayan mereka yang setia duduk di pintu untuk melayani mereka. Muhammad bin Juzai Al-Kalbi, semoga Allah memberinya pertolongan dikarenakan ia telah menjadi pelayan mereka. Semoga Allah memberikan pertolongan kepadanya dalam menghimpun apa yang didiktekan oleh Syekh Abu Abdullah dalam sebuah kitab yang mengandung banyak manfaat, yang menyempurnakan tercapainya maksud, yang memilah-milah kalam dengan maksud menjelaskan agar pembacanya dapat menikmati tulisannya ini. Selain itu, agar mutiaranya bisa didapatkan setelah ia dipisahkan dari tanah. Aku segera melaksanakan perintah dengan pertolongan Allah agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Aku memindahkan makna yang bersumber dari ucapan Syekh Abu Abdullah Ibnu Battuta dengan kata-kata yang sepadan dengan maksud beliau, disertai dengan penjelasan tentang sisi-sisi yang dimaksudnya. Barangkali aku memilih kata yang sesuai dengan maksud beliau, sehingga aku tidak melenceng dari asal maupun cabang. Aku tuliskan di sini hikayat dan berita apa adanya. Aku tidak memaksa diri untuk mencari tahu hakikat yang sebenarnya atau menguji kebenarannya. Aku lengkapi nama-nama tempat dan pemimpin dengan syakal tanda baca agar lebih mudah dibaca. Jika dimungkinkan, aku memberikan penjelasan terhadap beberapa nama ajam, asing, karena keajaman itu akan membuat rancu bagi beberapa kalangan. Kalau hal ini tidak dilakukan, orang akan salah dalam memahami maksud sebenarnya. Aku berharap apa yang aku maksud akan sampai pada tujuannya yang tertinggi. Semoga Allah menguatkan karya ini dengan menerimanya, mengantarkannya pada tujuan meski ada kekurangan di sana-sini. Sesungguhnya kebiasaan orang-orang dalam memaafkan adalah indah. Kemuliaan mereka menjadi jaminan untuk memberikan maaf. Semoga Allah Ta'ala melanggengkan tradisi menang dan kuat dalam diri mereka. Semoga Allah memberi mereka pengetahuan akan kekuatan dan kemenangan yang nyata.